Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus Kristus dari kelahiran, kehidupan, sampai Ia mati, bahkan bangkit dan naik ke surga, berbeda dari siapapun di dunia ini. Saudara, mengapa terjadi perbedaan? Karena memang Dia berbeda. Namun Tuhan juga ingin supaya engkau memperhatikan baik-baik siapakah Yesus. Karena itu menentukan kehidupanmu, menentukan kehidupan kekalmu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa 2000-an tahun yang lalu. Dan sudah merupakan bagian dari sejarah dunia ini. Saudara, banyak orang berpikiran bahwa Yesus Kristus adalah pendiri agama Kristen. Jadi, ketika seorang berbicara tentang Yesus Kristus, maka orang mengklasifikasikannya sebagai inilah kelompok Kristen. Saudara, dari sekian banyak yang lahir di dunia, apakah bedanya dengan Yesus Kristus? Saudara, semua orang dilahirkan di dunia ini karena adanya relasi suami istri. Namun bagaimana dengan Tuhan Yesus? Saudara, Dia dikandung tidak sebagaimana biasanya. Nabi-nabi manapun dikandung juga melalui relasi suami dan istri, seberapapun besarnya nabi itu. Tetapi tidak dengan Yesus Kristus. Saudara, mengapa demikian? Apa signifikansinya? Atau sekedar untuk berbeda saja? Saudara, mari kita membaca Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan mengisahkan bagaimana Yesus Kristus dikandung di dalam rahim Maria. Bagaimana hal ini bukan perkara yang mudah bagi Yusuf. Karena apa yang dikandung Maria bukan berasal dari Yusuf. Karena Yusuf barulah menjadi tunangan Maria. Meskipun pada zaman itu tunangan adalah sebagai suami istri. Bedanya adalah mereka tidak hidup bersama. Karena setahun kemudian mereka baru masuk ke dalam kehidupan suami istri yang sebenarnya. Sehingga di dalam kandungan Maria bukan buah daripada Yusuf. Tetapi itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, kedatangan Yesus Kristus atau kita kenal sebagai kelahiran Yesus Kristus merupakan pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Saudara, Alkitab berkata demikian. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istri di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara, dikisahkan dengan jelas sekali bahwa memang yang dikandungan daripada Maria bukan dari Yusuf. Saudara, itu dari Roh Kudus. Disitulah saudara mengapa Yusuf ingin menceraikan Maria dengan baik-baik. Saudara,
Mengapa Maria harus dikandung dari Roh Kudus? Saudara, karena ada firman Allah yang tercatat di dalam Perjanjian Lama yang dikutip di ayat 23 dikatakan demikian. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, kejadian peristiwa Maria seorang anak darah mengandung seorang anak laki-laki ini bukan accident, bukan tidak sengaja. Tetapi saudara, sudah ditulis di dalam Perjanjian Lama. Saudara, bagaimana seorang anak darah bisa mengandung seorang anak? Itu artinya tanpa laki-laki. Saudara, bagaimana seorang wanita bisa mengandung tanpa laki-laki? Saudara, itu adalah kemustahilan. Saudara, disitulah saudara mengapa Roh Kudus yang membuahi rahim daripada Maria, sehingga Maria mengandung seorang anak laki-laki yang bukan berasal dari laki-laki. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus dikandung oleh Maria, bukan pekerjaan manusia. Oleh karena itu saudara-saudara, Alkitab mengatakan maka anak yang dilahirkan itu akan dinamakan Immanuel. Saudara, memang selama inkarnasi Yesus tidak pernah dipanggil Immanuel, karena dia itu Immanuel itu sendiri. Immanuel itu artinya Allah beserta kita. Apa artinya? Kedatangan Yesus Kristus itu adalah Allah menyertai kita. Saudara, disebut Allah menyertai kita karena Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Saudara, kalau Yesus Kristus bukan Allah itu sendiri, maka tidak bisa dikatakan dia Immanuel. Karena dia adalah Allah itu sendiri, maka kedatangannya adalah Allah menyertai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau Yesus Kristus dikandung bukan dari Roh Kudus, tetapi dari buah Yusuf, maka dia bukanlah Allah itu sendiri. Sehingga saudara, kenapa dia dikandung oleh Roh Kudus? Karena dia adalah Allah itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sehingga dengan demikian saudara-saudara, Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, dan dia juga adalah manusia yang sejati. Sehingga saudara, melalui dia, keselamatan dapat diberikan kepada manusia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa kelahiran Yesus Kristus dan kehamilan Maria bukan pekerjaan manusia. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang seperti itu. Hanya Yesus satu-satunya. Karena misinya adalah misi yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali oleh Mesias, yaitu keselamatan umat manusia. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, jikalau engkau merenungkan bagian ini, engkau mau tidak mau, engkau harus percaya kepadanya. Karena dia berbeda, bukan hanya untuk berbeda, karena memang harus berbeda, karena dia punya misi. Dia berbeda supaya engkau merenungkannya mengapa dia berbeda. Sehingga ketika engkau menemukan kebenaran itu, engkau menjadi orang yang percaya dan diselamatkan. Yang kedua, saudara, kedatangan Yesus Kristus adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Karena Yesus Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Alkitab mencatat, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara, Yesus Kristus datang untuk menebus dosa umat manusia. Bukan dikisahkan setelah Yesus mati di kayu salib. Tetapi ketika Yesus dikandung di dalam rahim Maria oleh pekerjaan Roh Kudus, maka Alkitab sudah mengatakan itu. Saudara, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dialah yang akan menyelamat umatnya dari dosa mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus datang bukan sekedar untuk memberikan perintah-perintah kepada kita apa yang kita harus perbuat supaya berkenan kepada Tuhan.
Saudara, jikalau Yesus Kristus hanya memberikan perintah-perintah seperti itu, bukankah perintah-perintah itu sudah lengkap di dalam perjanjian lama di kitab hukum Taurat? Tetapi saudara, kita tahu saudara, hukum Taurat itu kudus dan benar dan baik. Tetapi manusia berdosa tidak sanggup melakukan perintah-perintah hukum Taurat. Betapapun kudus, betapapun baik, betapapun benar. Sehingga saudara, jikalau Yesus Kristus datang hanya untuk menambahkan perintah, saudara, itu tidak menolong umat manusia. Saudara, kedatangan Yesus Kristus justru untuk datang, untuk mengampuni dosa kita. Saudara, siapakah yang dapat mengampuni dosa? Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Saudara, mengapa Yesus Kristus datang bisa mengampuni dosa? Kalau dia sekadar manusia, dia tidak pernah dapat mengampuni dosa. Tetapi karena dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah anak Allah itu sendiri, maka saudara-saudara, dia mempunyai otoritas mengampuni dosa. Saudara, seorang nabi tidak bisa mengampuni dosa. Dia hanya bisa menunjukkan, tetapi dia sendiri tidak bisa mengampuni dosa. Karena dia sendiri adalah orang berdosa. Saudara, seorang nabi tetap membutuhkan juru selamat. Dan juru selamat satu-satunya adalah Yesus Kristus. Saudara, karena dia adalah Allah itu sendiri, maka dia punya otoritas mengampuni dosa. Tapi saudara-saudara, untuk pengampunan dosa, Allah berkata, upah dosa adalah maut. Sehingga Yesus Kristus datang adalah untuk mati di kayu salib, menanggung dosa kita. Karena upah dosa adalah maut, dan Yesus menanggung maut itu. Tetapi dia mengalahkannya, karena pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Saudara, tidak ada seorang pun yang sanggup mengalahkan maut. Semua manusia satu kali akan direnggut oleh maut. Hanya Yesus, dia mengalahkan maut itu. Oleh karena itu saudara, hanya dia yang sanggup mengampuni dosamu dan dosaku. Hanya dia yang dapat melepaskan engkau dari kebinasaan maut. Karena dia hidup selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana. Setiap kita orang berdosa, tidak ada seorang pun yang suci. Tapi kabar baik bagi kita, Yesus datang untuk mencari orang berdosa, bukan mencari orang yang benar. Dan engkau adalah orang yang dicari oleh dia. Oleh karena itu saudara, mari datang kepada dia. Dan terimalah berkat yang indah daripada Tuhan, yaitu pengampunan dosa. Dan Tuhan memberikan engkau hidup yang kekal. Saudara, betapa Tuhan mencintai engkau dan saya. Dia mencari engkau dan saya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyapa kami dan kami membuka hati kepada engkau. Sehingga kami tahu ya Tuhan, bahwa engkau lah yang benar. Ketika kami membaca kitab suci, tidak seorang pun sanggup melakukan apa yang kau lakukan. Disitulah kami percaya Alkitab adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.